Ya, begitu ahli hadis dinilai siapa? Ulama ahli hadis. Jangan dinilai oleh para penceramah yang nggak ngerti hadis. Albani, karena Syekh Albani membongkar kelemahan amalan-amalan yang dilakukan oleh sebagian orang. Orang berdalilkan dengan hadis ini, nyo amalan kamu, nyo hadis. Datang Syekh Albani, dikumpulkan jalan-jalannya. Ya, dalam hadis ini ada rawi yang lemah. Fulan. Begitulah mereka, sekte Wahabi yang menjadikan Syekh Albani sebagai rujukan utama dalam ilmu hadis. Bahkan beliau dinobatkan sebagai imam besar sekte Wahabi Salafi. Namun demikian, banyak juga kalangan ulama Wahabi sendiri yang menentang hasil takhrij hadis dari Syekh Albani yang mereka gadang-gadang sebagai ulama kontemporer masa kini. Syekh Albani adalah salah satu ulama Wahabi yang terkenal. Beliau memiliki fokus dalam ilmu hadis. Entah sudah beberapa ribu hadis yang beliau takhrij. Yang jelas banyak kitab-kitab hadis yang dimiliki oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ikut ditakhrij oleh beliau. Tidak mengherankan jika nama Albani mudah kita temukan dalam kitab maupun buku-buku keislaman. Namun demikian, ilmu Syekh Albani ternyata masih disangsikan, utamanya dalam masalah takhrijul hadis. Kerancuan takhrijul hadis oleh Syekh Albani tidak hanya dibongkar oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, tapi juga oleh ulama Wahabi sendiri. Bahkan ulama Wahabi sendiri mewanti-wanti agar hati-hati pada pendapat atau takhrij Syekh Albani ini, sebab takhriji yang dilakukan oleh Syekh Albani banyak salahnya alias menyesatkan. Berikut adalah pendapat ulama-ulama Wahabi mengenai Syekh Albani. 1. Syekh bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Syekh bin Baz menulis dalam kitab Fatwatul Lajnah Ad-Daimah, kitab Silsilatul Ahaditsid Dhaifat wal Maudu'ah. Pengarangnya Syekh Albani memiliki pengetahuan yang luas di bidang hadis, kuat dalam mengkritik hadis, memberi penilaian sah dan dhaif, dan kadang dia juga salah. Syekh bin Baz merupakan ulama Wahabi yang produktif, bahkan beliau termasuk mufti Saudi Arabia. Dalam penjelasan tersebut, Syekh bin Baz menegaskan bahwa Syekh Albani kadang juga salah. Jika ada ungkapan bahwa mujtahid tetap mendapatkan satu pahala ketika hasil ijtihadnya salah, maka pertanyaannya perlu kita balik. Apakah Syekh Albani sudah memenuhi kriteria untuk disebut seorang mujtahid? 2. Syekh Abdullah bin Muhammad Dawisi. Syekh Abdullah ini juga ulama Wahabi. Beliau mencatat dan menjelaskan beberapa hasil takhrijul hadis oleh Syekh Albani yang kontradiksi. Misal, hadis yang menurut Syekh Albani berstatus sahih, tapi ternyata di kitab yang lain dikatakan dhaif. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Dawisi dalam muqaddimah kitabnya Tanbihul Qori. Kitab ini terdiri dari hadis dan athar yang saya temukan dalam kitab-kitab Syekh Albani yang memerlukan peringatan. Di antaranya hadis yang ia nilai dhaif tapi tidak ia ralat, hadis yang ia nilai dhaif di satu kitab tapi ia sahihkan di kitab yang lain. Juga yang ia katakan saya tidak menemukan, padahal
dalam banyak kitab hadis ditemukan dan lain sebagainya. Abdullah bin Muhammad Dawisi mencatat kontradiksi Albani yang dinilainya dhaif dalam satu kitab tapi disahihkan dalam kitab yang lain berjumlah 294 hadis. Sementara yang sebaliknya, yakni hadis yang dinilai sahih di satu kitab tapi didhaifkan di kitab yang lain berjumlah 13 hadis. Ketiga, Syekh Muhammad Abu Umar. Menurut Syekh Muhammad Abu Umar, kerancawan takhrijul hadis Syekh Albani berjumlah 210 hadis. Rinciannya dari dhaif ke sahih sebanyak 110 hadis, dari sahih ke dhaif sebanyak 71 hadis, dan dari hasan ke sahih atau sebaliknya sebanyak 29 hadis. Faktanya, ulama-ulama di atas merupakan murid dari Syekh Albani. Ternyata sesama murid Syekh Albani saja berbeda dalam menilai gurunya, baik dalam masalah jumlah atau sahih tidaknya hadis yang ditakhrij oleh gurunya. Mungkin ada orang yang bilang Syekh Albani juga manusia, jika salah ya wajar-wajar saja. Banyak juga ahli hadis yang lain yang memiliki kesalahan. Ungkapan ini memang benar, tapi coba bandingkan dengan ulama yang benar-benar ulama hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Asy-Syuyuti, Imam Sakhawi, Imam Al-Haytami, Imam Al-Ajluni, Imam Al-Kinani, Imam Al-Fattani, dan ulama-ulama yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Adakah di antara mereka yang memiliki kesalahan sampai ratusan dalam mentakhrijul hadis? Jadi, jika masih ada ulama yang lebih valid dan dinilai lebih cakap keilmuannya, kenapa harus mengambil dari ulama yang terbukti banyak kesalahannya? Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih.